Assalamualaikum, senang dapat kembali dengan membawakan topik-topik menarik yang tersaji dalam video yang tentunya juga menarik untuk ditonton. Masih berkenaan dengan industri hulu migas yang tertekan di tengah pandemi corona, sudah sepatutnya kita mendukung keberlangsungan produksi migas nasional walau harga minyak mentah masih belum stabil. Sebelum ini, pada tahun 2015 dan 2016, harga minyak juga pernah mengalami penurunan cukup tajam. Ketika itu produsen baru migas, US Shale Oil, muncul sebagai pemain baru yang membuat pasokan minyak mentah dunia melimpah ruah. Dalam menghadapi lonjakan suplai dari US Shale Oil, SKK Migas bersama kontraktor kontrak kerjasama atau K3S, dan industri penunjang berhasil melakukan berbagai upaya efisiensi biaya. Sukses menyelamatkan operasi hulu migas nasional ketika itu. Namun, kondisi yang terjadi pada tahun 2020 ini jauh lebih kompleks. Industri migas dunia mendadak kehilangan permintaan yang signifikan akibat pandemi virus corona. Di waktu bersamaan, produksi minyak global juga masih berlimpah. Kombinasi oversupply dan berkurangnya permintaan, membuat industri hulu migas nasional harus ekstra hati-hati dalam menentukan langkah ke depan. Secara teknis, opsi menutup sumur untuk mengurangi biaya operasi dikhawatirkan nantinya malah menjadi beban berat bagi industri hulu untuk dapat pulih bila harga minyak dunia perlahan-lahan kembali naik ke posisi semula. Multiplier efek industri migas pada sektor industri lain adalah fakta yang tak terbantahkan. Pernah dilakukan studi oleh SKK Migas bersama Universitas Indonesia, diperoleh bukti nyata bahwa setiap $1 juta Amerika Serikat investasi migas, mampu menciptakan nilai tambah sebesar 1,6 kali lipat. Pendapatan domestik bruto nasional pun meningkat sebesar 0,7 juta dolar Amerika Serikat. Menciptakan lapangan kerja baru bagi 100 orang pekerja dengan berbagai tingkat keahlian. Hal itu didorong oleh pedoman tata kerja yang dikeluarkan oleh SKK Migas. Di situ diatur tentang pengelolaan rantai suplai kontraktor kontrak kerjasama, di mana K3S wajib melibatkan perusahaan dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa hulu migas. Peran Pertamina, selaku BUMN migas, akan sangat menentukan berhasil tidaknya industri hulu di dalam negeri bertahan hadapi pandemi. Tapi, Pertamina pun tak mungkin bekerja optimal tanpa dukungan pemerintah melalui Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan yang bersedia memberikan stimulus fiskal bagi K3S. Ini diperlukan supaya operasional selama jangka pendek tetap dapat dipertahankan. Skema baru investasi migas pun harusnya dapat memangkas proses perizinan, koordinasi antar pemerintah dan daerah, serta birokrasi antar kementerian dan lembaga yang selama ini harus diakui berdampak buruk terhadap investasi. Industri hulu migas yang secara alamiah memang sudah penuh dengan ketidakpastian, jangan lagi ditambah dengan ketidakpastian buatan dari proses birokrasi yang bertele-tele. Stimulus fiskal memang penting, tapi dampaknya pada efisiensi biaya hanya bersifat sementara. Lain halnya dengan kepastian birokrasi dalam investasi, karena hal ini memiliki dampak positif dalam jangka panjang. Upaya para pihak untuk menjaga ketahanan ekosistem migas nasional akan lebih mudah. Dengan kepastian proses perizinan, koordinasi, dan birokrasi, industri hulu migas nasional secara meyakinkan akan mampu bertahan menghadapi pandemi corona. Serta keluar dari pandemi dengan wajah baru yang lebih cerah. Ya, begitulah kiranya, stimulus fiskal dan skema baru investasi, sepatutnya menjadi jurus ampuh hulu migas nasional, hadapi tekanan di masa pandemi. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe agar kami tetap bersemangat. Wassalamualaikum.